wajib. Menuntut ilmu, apa saja ilmu, apakah itu tauhid, fiqh, tasawuf, menuntut wajib, tapi untuk bisa tidak wajib. Artinya, jak beut, jak laju. Tengut kedih bak tempat beut. Tajak bak beut, tiak murno ilmu, wajib. Untuk jeut, hana wajib. Hana musabah ayat pun, hana musabah hadis pun yang dipegah, jeut olehmu, hana. Maka hana perlu susah tanya. Jak laju saya nak tempat beut. Tidak harus di kampung kita, boleh di tempat-tempat yang lain. Tidak harus malam, apa saja kita selalu mencari, menuntut ilmu. Pahala sudah pasti dapat, walau tidak bisa. Cukup trip kata beut, hanjut juut tu. Pahala tidak berkurang. Kita selalu menuntut ilmu. Kalau orang sedang menuntut ilmu, masih dia menuntut dan mencari ilmu, ibadat yang kurang pas itu Allah memaafkan, diterimanya. Diterimanya. Nah, baca tahu kadang kurang ibadat tanya. Tapi tanya mantang status tengah menuntut, dimaafkan oleh Allah. Yang cukup pula lehanjut beamurno nya ulo. Yang termasuk dak dengan manusia hamei lagi nya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menuntut ilmu. Sejauh mana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Guru kita bersama Habib Imam Syekh Masjid yang kita muliakan, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Ketua BKM Remaja Masjid yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh ulama, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah ada 12 bulan. Allah memuliakan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dihormatkan, yang dimuliakan. 4 bulan itu Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, yang terakhir bulan Rajab. Bulan Rajab Allah memuliakannya. Lebih-lebih kita hamba Allah wajib memuliakannya. Bulan-bulan yang telah dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah? Sudah pastinya dengan kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini kita lebih lagi memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tentu saja baru diterima oleh Allah dan sahnya ibadah yang didasari dengan ilmu. Pertama, kita awali dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Pada surat Az-Zariyat ayat 56.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah mereka itu kepada Allah. Ibadah memperhambakan diri kita kepada Allah. Ibadah kepada Allah baru sah itu didasari dengan ilmu. Ibadah yang kita kerjakan kalau tidak didasari dengan ilmu, mardud, ditolakkan oleh Allah, tidak diterima. Maka berilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu dan mencarinya ilmu fardhu ain. Berdasarkan pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadis, sering kita dengar-dengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu faridatun, fardhu ain, bukan fardu kifayah. Tidak boleh diwakili. Di atas setiap orang yang Islam, laki-laki dan juga perempuan. Ilmu apa yang difardhuin, yang dikatakan fardhuin oleh Imam Al-Ghazali menafsirkan hadis menyatakan ilmu di dalam pernyataan Rasulullah itu adalah ilmu fardhuin. Ilmu fardhuin. Yang mana ilmu fardhuin ini, kalau kita tidak mau menuntutnya, setiap saat kita haram, berdosa, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lain, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbimbang untuk mencari ilmu, hukumnya haram, berdosa. Maka wajib bagi kita selalu untuk menuntut ilmu, bukan satu malam saja, tetapi setiap saatnya kita selalu mencari ilmu, apalagi itu ilmu fardhuin. Ilmu fardhuin ini dibagi ada 3 dalam kitab Sirus Salikin, menjelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu fardhuin itu ada 3. Yang pertama, ilmu fardhuin tauhid. Kedua, fiqh dan tasawuf. Sejauh mana kita dituntut untuk mencari ilmu tauhid? Sejauh mana? Sejauh kita memahami, mengerti sifat-sifat Allah. Tidak diperintahkan pada kita untuk mengenal zat Allah. Tidak ada. Tidak diperintah bagi kita untuk menuntut mengenal zat Allah. Karena zat Allah hanya Nabi kita yang dipertemukan langsung oleh Allah di dalam dunia. Kalau di akhirat nanti, boleh siapa saja orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh dan tidak pernah menduakan Allah dengan satu apapun lainnya. Tetapi kalau di dunia, hanya Nabi kita yang dipertemukan, diizinkan oleh Allah menjumpai zatnya Allah yang mulia. Termasuk bagian daripada khususiat kelebihan Nabi kita, tertulis di dalam kitab Matan Jauharah Tauhid. Hanya Nabi kita. Yang lain memada kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifat Allah itu banyak, tunggu. Banyak sekali sifat Allah
yang dituntut bagi kita cukup dengan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz berdasarkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup itu. Untuk hafalnya tidak wajib. Untuk memahaminya wajib. Menuntutnya wajib. Menuntut ilmu apa saja ilmu, apakah itu tauhid, fiqh, tasawuf, menuntut wajib, tapi untuk bisa tidak wajib. Artinya jak beut jak laju. Tengut kedih bak tempat beut. Tajak bak beut tiak murno ilmu wajib. Untuk jeut hana wajib. Hana musabah ayat pun, hana musabah hadis pun yang dipegah jeut olehmu hana. Maka hana perlu susah tanya. Jak laju saya nak tempat beut. Tidak harus di kampung kita, boleh di tempat-tempat yang lain. Tidak harus malam apa saja, kita selalu mencari, menuntut ilmu. Pahala sudah pasti dapat, walau tidak bisa. Cukup trip kata beut, hanjut juat tu. Pahala tidak berkurang. Kita selalu menuntut ilmu. Kalau orang sedang menuntut ilmu, masih dia menuntut dan mencari ilmu, ibadat yang kurang pas itu Allah memaafkan, diterimanya. Diterimanya. Nah, baca tahu kadang kurang ibadat tanya. Tapi tanya mantang status tengah menuntut, dimaafkan oleh Allah. Yang cukup pula lehanjut beamurno nya ulo. Yang termasuk dak dengan manusia hamei lagi nya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menuntut ilmu. Sejauh mana yang pertama ilmu tauhid, untuk memahami sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Terperinci lagi wujud bagaimana, kidam bagaimana, ini ada di majelis ta'lim, majelis ilmu, khusus pada ilmu tauhid. Kedua, ilmu fiqh. Wajib kita mencari dan menuntutnya. Ilmu fiqh itu adalah ilmu mempelajari tentang ibadah kita. Apalagi ibadah yang menyangkut dengan ibadah fardhu'in. Seperti salat 5 waktu. Salat Jumat. Ini bukan fardhu kifayah. Enggak boleh diwakili anak yang ke masjid saja. Ini kita semua Islam balik berakal. Wajib bagi kita melaksanakan salat fardhu'in. Ibadah fardhu'in seperti salat 5 waktu, termasuk salat Jumat hari ini. Itu pun sejauh mana kita harus dan wajib memahami ibadah fardhu'in seperti salat itu, tercantum di dalamnya syarat sah ibadat, rukun ibadat yang dapat membatalkan ibadah. Misalnya salat. Syarat salat apa saja, itu wajib kita memahaminya. Wajib kita menuntut mencari ilmu tentang bagaimana syarat-syarat ibadah tersebut. Di antaranya bersuci. Bersuci daripada hadas kecil, hadas besar. Mengambil wudu. Bagaimana wudu yang sah. Mana saja wajib-wajib wudu. Rukun-rukun wudu. Bagaimana kita mengambil air supaya tidak mustakmal. Ini wajib kita mencari ilmu tentang itu. Terkadang kita waktu berwudu dekat sama kawan-kawan kita, terpercik air fardunya di dalam tampungan tangan kita, mau membasuh muka tempat fardu, kali yang pertama lagi tertetes 1 tetes dalam tampungan tangan kita, mustakmal. Jatuhkan niat. Waktu itu kita jatuhkan niat, ini tidak sah. Tidak sah. Karena dibasuh. Kali yang pertama itu wajib. Menjatuhkan niat lagi dengan air yang bukan air mutlak. Air mustakmal. Itu kita perdapatkan. Kita tahu dari mana? Dari ilmu fiqhnya. Wajib mencari ilmu fiqhnya. Apalagi syarat ibadat fardhu'in seperti salat itu. Seperti menutupi aurat.
Bagaimana menutupi aurat? Bagaimana aurat kita laki-laki? Cara menutupinya bagaimana? Jangan sampai kita tutupi aurat kita dalam salat pada berdiri saja. Waktu rukuk terbuka aurat seperti orang memakai baju kaus pendek. Baju kaus yang ngepas, pakai celana lagi. Ketika berdiri okey, menutupi aurat. Waktu rukuk, waktu sujud nampak pinggangnya. Ini nampak auratnya, tidak sah. Tarik terus. Nanti tarik lagi, nanti tarik lagi. Bergerak, 3 bergerak. Yang berturut-turut batal salatnya. Nah, itu bagaimana kita pahaminya berdasarkan kita mencari ilmu tentang fiqhnya. Kemudian rukun-rukun ibadat salat itu apa saja? Adanya qauli, fi'li, adanya qalbi semata-mata dalam hati. Waktu bertakbiratul ihram kita di situ letakkan niat kita. Yang fardunya saja kita ambil boleh. Kasat ta'arat ta'in. Sengaja aku melakukan salat fardu zuhur misalnya. Masalah 4 rakaat itu sunat kita niatkan. Menghadap kiblat sunat kita niatkan. Karena Allah Ta'ala sunat kita niatkan. Tetapi yang fardunya yang memang wajib kita niatkan itu kasat ta'arat ta'in. Sengaja aku melakukan salat fardu zuhur misalnya. Ini dalam hati kita, dalam takbiratul ihram, rukun kalbinya. Ucapan takbiratul ihram, rukun kaulinya. Sebahagian tetangga kita ada yang tidak mengucapkan takbiratul ihram. Misalnya, jangankan ucapan, bibir pun tidak bergerak. Mana ada ucapan, padahal takbiratul ihram ini wajib diucapkan karena dia rukun qauli. Maka enggak boleh kalau bertakbiratul ihram. Enggak boleh, enggak sah. Ini rukun. Rukun apa? Rukun qaulinya. Mengucapkan salam yang pertama yang ke kanan. Walaupun kita tidak bergerak muka, karena bergerak muka salam ke kanan itu sunat. Ucapannya adalah qaulinya, rukun. Maka ini secara terperincinya nanti ada di majelis taklim ilmu fiqhnya. Wajib kita mencari dan menuntutnya. Kemudian yang dapat membatalkan. Ini perlu lagi. Ada syarat dan lengkap. Rukun yang sempurna. Yang dapat membatalkan ini kurang dihiraukan masalah besar. Gerakan yang besar. 3 kali berturut-turut. Biasa kita lihat di iktidalnya. Sami Allahu liman hamidah. 3 kali berturut-turut batal salatnya. Tidak sengaja batal. Ada yang tidak sengaja batal juga. Kemudian meniup. Batal salatnya. Ada juga yang tidak sengaja. Waktu turun untuk sujud, menarik celana ataupun sarung. Sudah berapa kali misalnya digoyangnya lagi. Batal salatnya. Kapan kita mengertinya? Tentu saja kita mencari ilmu tentang fiqh. Di situ dikupaskan ibadah mana yang fardhu'in. Kemudian dalam ibadah fardhu'in itu ada syaratnya, rukun dan yang dapat membatalkan. Kemudian menggerhem. Menggerhem. Bukan gerhem untuk melepaskan suara yang pada rukun kaulinya. Bahkan ayat pun, bahkan surat pun itu sunat digerhemnya. Masalah. Nah, ini terjadinya karena kita tidak punya ilmu. Ini yang kedua. Wajib kita menuntut ilmu fiqhnya. Yang ketiga, kewajiban bagi kita untuk mencari dan menuntut ilmu tasawuf, ilmu memelihara ibadah kita, mensucikan hati kita. Hati ini adalah Baitullah, kata Rasulullah.
Hati ini rumahnya Allah kalau dalam terjemahan. Surahnya, pengertiannya rumah Allah, hati ini tempat hamba Allah mengingat akan Allah. Seperti masjid Baitullah. Rumah Allah, masjid rumah Allah artinya tempat hamba bersujud kepada Allah. Hati juga Baitullah kata Nabi, hamba Allah mengingat Allah di dalam hati. Dalam hati manusia yang beriman adanya ibadah, adanya maksiat, adanya perintah Allah. Perintah Allah dalam hati untuk mengingat Allah, mengingat mati, ikhlas, berniat ibadah, ridha atas segala ujian dan cobaan, dan lain sebagainya. Di dalam hati juga ada maksiat. Yang paling bahaya lagi ada maksiat dalam hati menghancurkan ibadah badaniyah. Ada. Kita sangat abid misalnya. Sangat rajin melakukan ibadah. Membaca Al-Quran, salat tahajud, berpuasa, dan banyak ibadat yang lainnya. Tapi kalau ada penyakit dan maksiat hati seperti hasud, dapat menghanguskan ibadah yang lainnya. Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam Daud. Apa kata Nabi? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasud, dengki, iri yang letaknya dalam hati ini dapat menghancurkan ibadah yang lainnya seperti api menghanguskan kayu kering, cepat dan habis. Mana tahu kita penyakit hati? Dalam majelis ilmu tasawuf yang cukup ngeri lagi, penyakit hati, Nabi menyatakan orang yang ada penyakit hati itu bukan orang beriman, melainkan munafik. Apa kata Nabi? Al-mu'min yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang beriman boleh cemburu, tetapi orang munafik selalu dengki di dalam hatinya. Meskipun sedang baca Al-Quran, ada dengki dalam hati, munafik. Meskipun tukang hafal Quran, meskipun lagi berpuasa, meskipun lagi salat, kalau ada dengki dalam hatinya, bukan orang mukmin kata Nabi, munafik. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan segala maksiat-maksiat hati, maksiat tubuh. Selalu kita mencari keridhaan Allah. Selalu kita beribadah kepada Allah. Ibadah yang berdasarkan dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan ibadah selalu kepada Allah. Siang dan malam setiap saatnya. Kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi dituntut pada kita pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan ini, bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alimil wahhab. Subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه يا أيها الناس
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمتعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.